hingga kini gonjang-ganjing masih terus menyelimuti hari-hari mereka. Kini entah apa yang terjadi, namun Bilar seolah berubah, tak seperti sebelumnya, meski sudah kembali beraktivitas. Seperti halnya saat kemarin bermain sepak bola bersama teman-temannya, Bilar terlihat tak bersemangat dengan wajah yang lesu. Rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang sebelumnya digambarkan selalu penuh kebahagiaan, kemewahan dan romansa antara keduanya seolah luluh lantak. Ya, semua itu terjadi pasca Lesti melaporkan Bilar ke kantor polisi atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Meski berakhir damai dan pencabutan laporan, namun hingga kini gonjang-ganjing masih terus menyelimuti hari-hari mereka. Kini entah apa yang terjadi, namun Bilar seolah berubah, tak seperti sebelumnya, meski sudah kembali beraktivitas. Seperti halnya saat kemarin bermain sepak bola bersama teman-temannya, Bilar terlihat tak bersemangat dengan wajah yang lesu. Padahal biasanya sepak bola selalu menjadi momen Bilar menunjukkan sepak terjangnya. Dan padahal pula ia dan Lesti baru saja pulang liburan dari Thailand. Namun tak ada tanda-tanda wajah yang segar, justru kelesuan yang ditampilkan oleh Bilar. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri seorang Rizky Bilar? Benarkah psikisnya memang benar-benar terguncang pasca kasus KDRT beberapa waktu lalu? Biar makin lucu, Bang. Itu kemarin liburan ke Thailand nggak sih, Bilar? Tidak dipungkiri, momen saat Rizky Bilar mengenakan baju tahanan hingga akhirnya berdamai dengan sang istri begitu menghebohkan publik. Dan sejak saat itulah, Rizky Bilar seolah berubah saat tampil di hadapan publik. Padahal sebelumnya Bilar selalu lantang dan penuh percaya diri saat berbicara. Terutama jika menyangkut hal-hal impiannya mulai dari bisnis, kendaraan hingga tampilan dirinya yang serba mahal. Namun kini pasca berkasus, Bilar seolah belum bisa menunjukkan auranya kembali. Cita-cita istri gue banyak banget. Apa tuh salah satu Banyak banget tempatnya. Pengen bikin lapangan badminton lah. Oh iya, itu penting. Apalah olahraga. gitu. Bikin 3-in-1 aja saran gua kalau mau bikin lapangan badminton. Jadi ada pesannya. Tuh dia bikin ada area mini zoo. iya, jadi PT-nya aja, gua ada punya beberapa karyawan di BLA, ada beberapa divisi, belum lagi di PT barunya kayak Lester Metaverse. Iya. Lester Metaverse itu ada tim juga, ada Iya, ada tim juga. Wah, Ada orang Reza, desain, ada iya, orang ini, desain. ada Kalau ini. Reza itu partner gua. Panar jatuhnya. Iya. Nah banyak juga orang nggak tahu, salah asumsi apa di Lester Metaverse sebenarnya CEO-nya direktur utama itu Reza. Gitu. Reza yang ngurus semuanya, Reza yang handle. Guanya terima beres, guanya ngontrol doang. Gua komisaris. Tapi di grup gua di BLA, gua penanggung jawab utamanya, gua direktur utamanya. Bahasa kerennya CEO lah. CEO ya. Bahasa kerennya CEO. CEO. Pendiri lah ya. Eksekutif belum tentu. CEO belum tentu. Udah, Belum tentu founder. Gitu, tapi founder bisa didaulat sebagai CEO. Ya, sejak Lesti melaporkan Bilar ke polisi, bertubi-tubi permasalahan lainnya langsung menerpa Rizky Bilar. Diboikot oleh televisi, kehilangan sejumlah bisnis, dan juga tentunya hujatan publik menjadi konsekuensi yang ditanggung olehnya.
Velin Ratu, seorang pembaca aura, berusaha untuk membaca aura seorang Bilar, menganalisa apa yang sebenarnya kini menjadi beban pikirannya. Benarkah permasalahan Bilar dengan Lesti membuat dirinya merasa hancur bahkan gagal dalam berbagai aspek kehidupan? Lalu benarkah pula hilangnya kepercayaan diri Bilar juga terpengaruh faktor ekonomi? Oke, kalau aku lihat dampak dari perseteruan kemarin ya dan persoalan yang dialami keluarga mereka ini, aku lihat untuk auranya di sini ada aura hitam kemerahan. Aura hitam kemerahan itu yang artinya hitam itu adalah kegelapan, merah itu masih ada emosional ya, emosional, dan di sini aku lihat perjuangan ya, artinya di sini ada rasa penyesalan. Pedang yang menghunus ke tanah itu adalah rasa penyesalan yang mendalam dari seorang Rizky Bilar, dan di situ dia belajar. Ya, belajar artinya dari semua kegagalan ini, artinya permasalahan besar kemarin itu membuat dia gagal ya dalam kehidupan, dalam karir, bukan hanya dialami oleh Rizky Bilar tapi juga dialami oleh seorang Lesti ya. Jadi di sini kedua belah pihak itu mengalami yang namanya kegagalan, Untuk memulai semuanya ini, aku lihat di sini mereka juga sedang berusaha ya, berusaha untuk artinya membangun lagi apa yang sudah pernah mereka kesuksesan mereka ya, untuk mengulangi kesuksesan mereka yang pernah terjadi sebelum adanya pertikaian. Kalau dibilang nggak pede, seorang Rizky Bilar itu pede. Seperti yang aku bilang tadi, di sini ada rasa penyesalan dari perbuatan dia, dan akhirnya dia belajar ya. Belajar artinya menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya untuk menunjukkan bahwasanya dia bisa berubah, dan dia akan melakukan pembuktian kepada kita semua, khususnya netizen ya, yang dulu pernah disanjung-sanjung sekarang dia sudah dihujat-hujat. Dasarnya inti dari semua itu sebenarnya adalah karena ada faktor ekonomi yang sedang jatuh ya. Karena faktor ekonomi yang sedang jatuh, artinya dengan adanya pertikaian dan kasus yang kemarin sempat booming itu, beberapa pihak yang sudah bekerja sama dengan beliau menarik saham kembali ya. Jadi sehingga mereka itu merasa tidak pede. Dulu mereka mengeluh-elukan apa yang mereka punya ini, punya itu, dan ternyata semua terbongkar. Itu hanya pinjaman ya. Sampai dengan rumah aja yang diaku beliau itu rumah sendiri, ternyata rumah kontrakan. Nah, secara finansial juga mereka beberapa bisnis mereka juga berpengaruh ya. Nyaris beberapa bisnis mereka juga ada yang bangkrut, dan artinya tutup buku ya. Di sini masalahnya kenapa dia sekarang lebih banyak diam, karena dia tidak pede. Tidak seperti sebelumnya, karena finansial mereka sendiri juga lagi jatuh. Di balik segala kabar miring yang menerpa kehidupan pribadinya, Rizky Bilar pun enggan menjawab secara gamblang. Padahal sebelumnya Bilar selalu berusaha memberikan klarifikasi, entah itu kabar buruk, terlebih jika itu adalah kabar baik. Namun kini dia justru berusaha menghindarinya, memilih untuk menjauh dari sorotan. Seperti halnya saat ia menjawab kabar terkait kehamilan kedua Lesti. Bilar tak mengiyakan, namun juga tak menyangkal terkait hal tersebut. Lantas, jika memang benar Lesti Kejora hamil anak kedua, mengapa Rizky Bilar seolah enggan menjawabnya? Dulu aja. Tapi udah tanda-tanda bang. Tanda apa emang Mas dokter? Mas kan tahun pokoknya Mas, Sehat-sehat semua ya Mas ya. Kalau Lesti itu hamil lagi Hamil gimana sih, Bang? nggak tahu juga sih. Tentang dia mereka Tapi itu emang udah benar kan? Nggak tahu juga kan, memang sekarang memang saya tidak secara hubungan kerja juga memang sudah tidak. Jadi kan ya secara silaturahmi aja, contohnya kayak main bola di sini ya kita cuma ngobrolin tentang bola aja, nggak ngobrolin yang lain. Hah? Iya, kalau saya sih selalu welcome. Baru-baru ini jagat maya juga dihebohkan oleh sikap pihak keluarga Rizky Bilar. Setelah sebelumnya viral soal KDRT yang menjadi bahan candaan dua kakak Bilar, Benny Sikumbang dan Bobby Rahman. Kini Bobby kembali viral dengan aksi lanjutannya.
Ia seolah ingin membantah kabar yang beredar jika mobil-mobil mewah milik Bilar hanya pinjaman semata demi konten gaya hidup mewah. Bobby dan keluarga tiba-tiba saja pamer surat-surat kepemilikan kendaraan milik Bilar. Termasuk keberadaan surat-surat kepemilikan 2 mobil sport mewah milik Bilar yang sebelumnya justru disebut-sebut pihak sales showroom mewah tersebut sebagai mobil pinjaman untuk konten. Terkait hal itu, Bilar pun mengaku bahwa dirinya merasa difitnah terkait hal tersebut. Karena itulah, pihak keluarganya pun langsung pasang badan agar tidak lagi ada isu yang simpang siur di tengah publik. Bilar pun secara tegas menyebutkan bahwa mobil-mobil tersebut hingga kini pun masih berada di rumahnya. Terus sekali lagi ini bukan untuk menyombongkan diri guys. Kan? Ini buat klarifikasi buat kalian yang ngomong yang bilang bahwa sebenarnya mobil Bilar itu pinjam. Udah mau masuk lagi balik. Nanti disangka orang kan ini itu tidak benar. Semua nggak benar itu. Siapa yang bilang? Wah enggak, siapa yang bilang? Nggak ada. Masih ada. Masih ada. Kalau surat-suratnya itu juga punya? Oh masih ada, BPKB masih ada semua. Masih ada. Punya abang ya, punya kapten Bilar ya? Iya punya Bilar. Kalau mobil-mobil udah dijual-jualin yang lain. Yuk sehat-sehat ya. Di rumah saya kan masih ada mobil-mobil semuanya. Masih lengkap ya Bilar? Kemarin sempat buka-bukaan BPKB, Bang Bil. Itu papa saya. Iya, kenapa itu tiba-tiba gitu Bang Bil? Dia terima kan melihat anaknya di sana dituduh. Mi, bentar Mi. Bilang Mi. barang-barangnya dari istrinya pasti orang paman yang nggak tahu.